Setelah bermenit-menit dihabiskan dengan mengobrol di depan rumah, kini Kalila sudah berada di dapur rumah Kaisar. Tentunya bersama dengan pemilik rumah ini. Perempuan dengan rambut tergerai itu tampak memperhatikan suasana rumah Kaisar. Menurutnya, suasana rumah Kaisar masih sama dengan terakhir kali dia bermain ke rumah ini. Rumah ini terbilang sangat nyaman. Interior rumah ini juga berwarna putih, dipadukan warna krim dilengkapi dengan marmer berwarna putih keabu-abuan. Kaisar memang sudah kaya sedari kecil. Suara tarikan kursi membuat Kalila tersadar dari lamunannya. Kini, Kalila bisa melihat Kaisar sudah duduk di meja makan sambil menunggu mamanya menyiapkan makan siang untuknya dan untuk Kaisar. Kalau begini, dirinya jadi tidak enak hati. "Mam, sini Kalila bantuin siapin makan siangnya," kata Kalila sambil berjalan mendekat ke arah Mama Lili. "Gak usah, ini Mama cuma ambil piring aja buat kalian. Itu lauknya juga udah siap kok di meja." Aduh, Kalila. Akibat terlalu fokus dengan suasana rumah ini, dan ditambah lagi ada kehadiran Kaisar, ia sampai tidak sadar bahwa di meja sudah tersusun rapi hasil masakan Mama Lili. Ada beberapa makanan yang sudah disajikan, mulai dari udang tempura kesukaan Kaisar, tumis brokoli jamur, dan terakhir beef teriyaki. Semuanya terlihat menggugah selera Kalila. Apalagi dirinya belum makan sejak pagi tadi, karena pagi tadi Kalila terlalu sibuk dengan kepindahan rumahnya. Jadi mana sempat anak perempuan itu makan sesuap nasi. Kalila hanya tersenyum, kemudian mendudukkan dirinya tepat di depan Kaisar. Laki-laki itu sedari tadi cuma diam. Sekedar basa-basi pun enggan. Kalila kesal jadinya. Rasa-rasanya perempuan itu ingin mempunyai tokat sihir Voldemort untuk sekedar mengubah Kaisar menjadi kodok ganteng. Setelah dirinya duduk, barulah Mama Lili menyusul duduk di samping Kalila. Dengan tanpa suruhan sama sekali, perempuan paruh baya itu mengambil piring dan menuangkan nasi beserta lauk pauknya untuk Kalila. Sedangkan Kaisar mengambil lauknya sendiri. Hal seperti ini kerap terjadi bila Haikal maupun Baskara berkunjung ke rumahnya. Ia memang sudah seperti anak pungut kalau seperti itu. "Mam, ini udah cukup. Ini udah banyak banget," protes Kalila saat melihat Mama Lili menuangkan nasi yang hampir segunung itu. Hei, perut Kalila tidak sebesar itu untuk menampungkan makanan-makanan sebanyak itu. Mama Lili tersenyum. "Gak apa-apa sayang, makan yang banyak kamu, lihat, kamu kurus gini. Jadi kamu harus makan yang banyak ya. By the way, Mama senang banget deh kamu bisa balik ke sini. Kaisar jadi punya teman lagi kan?" Sambil mengambil beberapa lauk, Kaisar melirik mamanya sebentar. Apaan maksud mamanya itu? Seakan-akan Kaisar tidak memiliki teman. Padahal Baskara dan Haikal sering kali kesini hanya untuk menumpang makan dan tidur. Tidak perlu menunggu waktu lama, Kalila langsung menyuapkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Detik itu juga, Kalila terkejut. Serius, masakan Mama Lili memang tidak pernah gagal, selalu enak. Gimana? Enak nggak? Kalau nggak enak bilang ya. Kalila menggeleng. "Nggak enak apanya tante? Ini enak banget ih. Apalagi tumis brokolinya. Enak. Kalila suka." "Syukur deh kalau kamu suka. Tante ingatnya kamu dulu kan suka pilih-pilih makanan. Kalau udah suka alhamdulillah. Tante juga seneng kalau kayak gini. Kalau ini udang tempura, kesukaannya Kaisar. Tiap hari tante selalu masak ini, nggak pernah enggak. Kamu mau juga?" Kalila langsung menggelengkan kepalanya. Enggak tante,
Kalila gak bisa makan udang, alergi. Hah? Oh iya ya? Aduh, Mam lupa kalau kamu gak bisa makan udang. Kamu mau dibikinin menu lainnya? Aduh, kalau ada orang baik, Mama Lili tuh kelewat baik. Gak perlu, Mam. Ini udah cukup banget kok. Makasih ya, Mam. Duh, Kalila, kamu tuh cantik banget tau. You took your father face and mother hair. Mama tuh sempet pangling lihat kamu tadi. Mama kira tadi kamu ceweknya Kaisar. Dia gak pernah bawa cewek ke rumah. Mama kan jadi curiga. Apa Kaisar gak laku ya, Kal? Kaisar yang sedang meminum air putihnya tersedak mendengar ucapan mamanya. Sopankah begitu ke anak semata wayangnya? Mah, ya habis, kamu gak pernah kenalin cewek kamu. Tiap hari yang Mama tahu, kamu pacarannya sama matematika, fisika, kimia, sama buku pelajaran terus. Bosen kan Mama liatnya? Iya sih, kamu pinter, tapi kan Mama juga pengen tahu tipe cewek kamu gimana. Ucap Mama Lili yang berhasil membuat Kaisar mendengus lelah. Kalila sedari tadi menyimak keduanya hanya terkikik dan tersenyum sendiri. Berarti ini adalah kali pertama seorang perempuan di luar keluarga ini memasuki rumah ini. Ho ho ho. Kalila yang pertama dan harus jadi yang terakhir juga. Ini benar-benar kesempatannya untuk semakin ke depan mendekati paduka Kaisar itu. Terus sekolah kamu gimana sayang? Kamu pindah? Iya, aku pindah kok Mam. Kalila masuk di sekolah apa ya namanya? Skyrest Academy. Nah, itu besok Kalila udah bisa masuk. Sontak Kaisar yang sendiri tadi fokus dengan makanannya langsung menatap gadis di depannya. Sedangkan wajah Mama Lili langsung menunjukkan wajah terkejutnya. Oh iya? Loh, kebetulan dong kalau gitu. Kaisar juga di situ. Nanti kamu bisa berangkat sama dia atau pulang juga bisa sama dia. Hah? Serius, Mam? Serius? Kak Kaisar juga di situ? Kalau gitu, besok Kalila boleh kan nebeng? Seru Kalila sambil menatap Kaisar dengan penuh harap. Sedangkan yang ditatap hanya melirik dirinya saja. Melihat respon Kaisar, tangan Mama Lili bergerak mencubit telinga Kaisar. Aduh, Mah, sakit Mah. Kok dijewer sih? Kalau Kalila ngomong tuh direspon. Kok diem aja, bisu kamu. Jangan gitu ah. Iya. Oke, aku besok akan bangun pagi. Menurut Kalila, ini adalah satu kesempatan bagus. Cewek gila itu benar-benar ingin lebih dekat dengan laki-laki di depannya. Kalila jadi semakin pede kalau orang tampan di hadapannya ini betulan jodohnya. Ya udah ya, kalian makan dulu. Mama mau naik ke atas, mau lanjutin nonton drama. Kalila, kamu makan yang banyak ya. Pamit Mama Lili yang diangguki Kalila. Setelah Mama Lili hilang di balik pintunya, sorot mata Kalila berganti ke arah Kaisar. Matanya masih setia berbinar sejak awal pertemuan tadi. Menatap Kaisar seperti pujaan hati yang lama tidak dia temui. Kak, Kalila senang banget tahu bisa ketemu kakak lagi. Walaupun Kalila sempat lupa sih Kak Kaisar siapa. Tapi sekarang udah inget kok. Inget banget. Kaisar hanya mengiyakan seruan Kalila dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Oh iya Kak Kaisar ingat gak? Dulu Kalila minta ajarin buat naik sepeda. Tapi malah Kalila jatuh. Terus kakak tolongin deh waktu itu. Ingat gak? Ingat, bekas lukanya masih ada. Kalila tertegun beberapa saat. Akhirnya, laki-laki itu mengeluarkan jawabannya. Cukup panjang sepertinya untuk seorang Kaisar. Apa mungkin ini efek jeweran telinga dari mamanya tadi?
Tapi tunggu sebentar. Kalau Kaisar ingat perihal lukanya, kenapa Kaisar tidak mengingat dirinya yang merupakan teman masa kecilnya ini? Loh, Kak Kaisar ingat Kalila waktu jatuh dari sepeda? Berarti harusnya kakak ingat dong kalau aku teman masa kecil kakak. Ya kan? Tanya Kalila, tepat sasaran. Kaisar memejamkan matanya sebentar. Ia merutuki kebodohannya selama beberapa waktu. Kenapa bisa-bisa dirinya malah kecolongan? Kak Kaisar bohong. Emang apa sih salahnya ngaku dari awal? Dasar gengsi. Kaisar menanggapi ucapan Kalila dengan gerakan kikuk. Ya, mau gimana lagi? Kalau begini, dirinya juga tidak bisa mengelak. Paduka Kaisar dinyatakan KO. Lalu, Kalila menjawab pertanyaan Kaisar tadi sambil menunjukkan bekas lukanya di bagian siku. Iya, ini masih ada bekasnya sampai sekarang. Tapi udah gak sakit kok. Kaisar hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. Setelah itu, suasana mendadak menjadi hening. Sebetulnya, sedari tadi jantung Kalila lah yang berdetak tidak karuan. Apalagi setelah mengetahui kalau laki-laki di hadapannya hanya berpura-pura tidak mengingatnya. Gema dalam hati Kalila membuncah. Setelah sekian lama, akhirnya perempuan itu merasa irama jantung ini yang sangat dramatis. Untuk saat ini, Kalila lebih memilih diam. Tidak mengajukan pertanyaan apapun. Entah mengapa dirinya berpikir untuk diam sebentar dan mengatur ritme jantungnya ini. Setelah beberapa waktu terjadi, keheningan di antara dua manusia itu, laki-laki bernama Kaisar itu berdiri, membawa dan meletakkan piringnya ke wastafel begitu saja. Kemudian berucap, "Kalau udah, piringnya taruh sana aja, gue mau ke kamar." Detik itu juga, Kalila sukses dibuat melongo. Kalila tidak menyangka bahwa dia akan ditinggal begitu saja setelah obrolan singkat itu. Kalila mengakui, laki-laki itu emang aneh. Dimana-mana kalau ada tamu kan dijamu sampai selesai. Ini Kalila ditinggal. Kalila langsung berdiri, menyusul Kaisar yang hendak meninggalkannya. Kemudian, Kalila langsung menghadang jalan laki-laki itu. "Kak, stop!" Kaisar langsung berhenti. Alisnya terpaut ke atas, memandang bingung atas aksi yang dilakukan gadis itu secara tiba-tiba. Aku belum selesai makan loh. Gue tahu, terus kenapa? Ya masa Kalila ditinggal gitu aja? Kak Kaisar gak mau ngobrol sama Kalila ya? Enggak, gue ngantuk. Dengan minim kesadaran, Kalila memajukan badannya lebih dekat dengan Kaisar. Kemudian, jari telunjuknya diangkat. Bohong banget. Kak Kaisar tuh mukanya kelihatan bohong. Enggak, gue beneran ngantuk Kalila. Udah pulang sana. Hah? Lagi-lagi, Kalila dibuat syok dengan tingkah laku Kaisar. Perempuan itu segera menyusul langkah Kaisar yang akan menuju kamarnya itu. Dengan segera, tangan Kalila menahan pintu itu. Wah, jahat banget sih ngusir-ngusir. Kalila laporin Mama Lili ya. Gue ngantuk Kalila. Oke, Kalila maafin. Tapi besok Kak Kaisar harus tebengin aku ke sekolah ya. Iya. Ucap Kaisar sambil langsung menutup pintunya. Melihat hal tersebut, Kalila langsung tersenyum ceria. Hari ini, Kalila gak akan membiarkan Kaisar begitu saja. Karena masih banyak kesempatan-kesempatan lainnya untuk bisa lebih dekat dengan Kaisar. Besok, Kalila harus lebih berusaha keras lagi.